Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu PGAS atau Perusahaan Gas Negara. Berikut ini sekilas analisa sederhana dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas PGAS, perlu diketahui tentang sedikit informasi dari saham satu ini. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang hilir gas bumi, PGN melakukan kegiatan usaha di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Pada bidang pengangkutan gas bumi, PGN memiliki jaringan pipa transmisi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Tengah untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi. Pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi yang kemudian dijual ke berbagai segmen pengguna akhir gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan komersial, pelanggan industri, manufaktur, pembangkit listrik hingga ke sektor transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas, CNG maupun LNG. Untuk mendukung usaha niaga gas bumi, PGN menyediakan berbagai infrastruktur gas bumi yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi memenuhi kualitas produk, komposisi, tekanan, temperatur gas bumi, dan layanan, kontak pelanggan, penanganan gangguan, sesuai standar internasional. Untuk kepentingan manajemen perusahaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PGN dan beserta perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PGN Group membagi 4 segmen usaha pokok, yaitu 1. Usaha transmisi dan distribusi gas bumi, 2. Usaha niaga gas bumi, 3. Usaha hulu minyak dan gas bumi, 4. Usaha lainnya, yaitu telekomunikasi, jasa, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa pengelolaan gedung dan sewa pembiayaan, financial liaison. Sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, pada tahun 2011 PGN mengembangkan kapabilitas di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta berdasarkan PSAK nomor 5, direvisi tahun 2009, mengenai segmen usaha operasional dan untuk tujuan penilaian serta pelaporan manajemen. Di tahun 2013 PGN juga melaporkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai segmen bisnis perusahaan. Sedikit saya singgung soal teknikal. Pergerakan harga saham PGAS sejak year to date mengalami penurunan banyak minus 21,88%. PGAS ini setiap memasuki zona 2000 selalu tertahan, dan itu tidak satu kali saja. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan. Berikut sekilas informasi yang saya kutip dari emitennews.com. Perusahaan gas negara, PGAS, per 31 Maret 2023 meraih laba bersih 86,03 juta dolar Amerika. Melepuh 27% dari episode sama tahun sebelumnya 118,54 juta dolar Amerika. Laba per saham dasar menjadi 0,004 dolar Amerika daripada edisi sama tahun sebelumnya 0,005 dolar Amerika per lembar. Pendapatan 933,74 juta dolar Amerika, naik tipis 11% dari edisi sama tahun lalu sejumlah 836,91 juta dolar Amerika. Beban pokok pendapatan 756,90 juta dolar Amerika bengkak dari periode sama tahun sebelumnya sejumlah 650,83 juta dolar Amerika. Laba kotor 176,84 juta dolar Amerika, mengalami koreksi dari edisi sama tahun sebelumnya 186,08 juta dolar Amerika. Perkiraan nilai wajar dari saham PGAS ini menurut saya adalah di 3.370. Angka ini saya ambil dari statistik historis saham PGAS. Menurut saya pribadi, untuk saat ini PGAS level harganya saat ini cukup oke untuk masuk. Paling tidak kita dapat harga sedikit lebih rendah untuk perusahaan milik negara satu ini.
Saat ini price to book value-nya juga dihargai 0,8 kali. Jadi bisa dikategorikan murah namun tidak terlalu murah. Karena ini BUMN, menurut saya harga saat ini sudah sangat oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Trader Angkringan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Trader Angkringan dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.